Jakarta, awal September. Langit mendung menggantung di atas ibu kota, seakan menyimpan rahasia yang enggan terkuak. Di sebuah kamar kos sederhana di Depok, seorang mahasiswa bernama Raka Adinata menatap layar laptopnya yang penuh dengan tab-tab artikel, buku digital, dan arsip sejarah. Skripsinya sudah ditentukan, Monumen Nasional di Jakarta, simbolisme dan makna sosial. Namun, matanya justru terpaku pada sebuah foto hitam putih yang ia temukan di arsip daring. Foto itu memperlihatkan Tugu Dirgantara yang masih setengah jadi, tahun 1964, dengan kerangka besi menjulang di tengah kawasan Pancoran yang kala itu masih sepi. Ada sesuatu dalam foto itu yang membuat Raka merasa gelisah. Seakan patung itu tidak sekadar tumpukan beton dan besi, tetapi menyimpan jiwa. Sosok pria dengan tangan terentang, dada tegap, dan tatapan menembus cakrawala, mengarah ke langit seolah hendak terbang. Kenapa aku merasa ada yang lebih dari sekadar simbol penerbangan? Gumam Raka dalam hati. Di meja belajarnya, tergeletak beberapa buku pinjaman dari perpustakaan UI. Kumpulan pidato Bung Karno, catatan tentang pembangunan nasional, dan biografi singkat Edi Sunarso, sang pematung. Namun, informasi itu terasa kering. Semua hanya fakta-fakta yang sudah umum diketahui orang. Patung ini dipesan langsung oleh Presiden Soekarno, melambangkan keberanian dan semangat bangsa untuk meraih angkasa, dan berdiri megah sejak 1966. Kalau semua orang sudah tahu itu, skripsiku bakal basi, desah Raka. Ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuat karyanya punya nyawa. Sesuatu yang mungkin belum banyak terungkap. Malam itu, ia keluar kamar kos. Jalan Margonda masih ramai dengan suara motor dan pedagang kaki lima. Raka naik bus menuju Jakarta. Tujuannya, Pancoran, tempat Tugu Dirgantara berdiri. Ia ingin melihat langsung, merasakan atmosfer yang tidak bisa ditangkap buku atau foto. Ketika bus melewati Kemang dan terus meluncur ke selatan, Raka bersandar di jendela. Jakarta malam tampak kontras. Di satu sisi gedung-gedung pencakar langit dengan lampu berkilauan, di sisi lain bayangan gang sempit yang gelap. Tapi begitu bus berbelok ke arah Pancoran, Raka langsung terdiam. Di tengah simpang besar dengan arus kendaraan yang tak pernah putus, tegak berdiri Tugu Dirgantara. Lampu sorot dari bawah memancar ke tubuh patung, membuatnya tampak hidup. Sosok pria berotot itu seakan benar-benar hendak melompat ke langit dengan wajah penuh keyakinan. Raka turun dari bus, berdiri di trotoar, dan mendongak. Udara malam membawa aroma asap kendaraan, bercampur dengan kelembaban hujan yang belum lama reda. Tapi yang ia rasakan justru semacam aura berat, seakan ada mata yang memperhatikannya dari ketinggian. Hebat ya, masih bisa bikin merinding padahal cuma patung, gumam Raka. Tiba-tiba, seorang bapak tua berjaket lusuh menghampirinya. Rambutnya sudah memutih, langkahnya agak tertatih. Anak muda, ucapnya pelan, kau sedang lihat patung itu? Raka mengangguk, sedikit kaget. Iya, Pak. Saya mahasiswa, lagi penelitian. Bapak itu tersenyum samar. Hati-hati. Banyak yang menulis tentang sejarahnya, tapi sedikit yang tahu cerita sebenarnya. Cerita sebenarnya? Raka menatap penuh penasaran. Ya, jawab si bapak sambil menghela napas. Aku dulu ikut menyaksikan saat patung ini dibangun. Ada darah, ada keringat, ada rahasia yang tidak semua orang boleh tahu. Ia lalu memperkenalkan diri. Namaku Seno. Aku pensiunan pilot Angkatan Udara. Raka terkejut. Ia tahu bahwa Tugu Dirgantara memang erat kaitannya dengan TNI AU. Pertemuan ini terasa seperti kebetulan yang terlalu sempurna. Pak Seno, kata Raka, suaranya bergetar antara takjub dan cemas. Kalau Bapak tidak keberatan, boleh saya dengar ceritanya? Saya benar-benar ingin tahu. Pak Seno menatap ke arah patung yang menjulang. Matanya sayu, seperti menatap ke masa lalu. Kau punya waktu panjang, nak? Karena cerita ini bukan sekadar tentang patung. Ini tentang cita-cita, pengorbanan, dan sesuatu yang tak terlihat. Raka mengangguk cepat. Ia tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan panjangnya. Perjalanan yang akan membawanya menyingkap bukan hanya sejarah resmi, tapi juga sisi-sisi gelap, mitos, dan rahasia yang melekat pada Tugu Dirgantara. Esok paginya,
Di kantin kampus UI, Raka menceritakan pertemuannya dengan Pak Seno kepada Nadia, temannya yang juga sedang menulis skripsi tentang sejarah seni rupa. Nadia, dengan rambut terikat rapi dan tatapan kritis, mendengarkan sambil menyuap nasi uduk. Rak, kalau benar Bapak itu saksi hidup pembangunan Tugu, berarti kamu dapat sumber primer. Itu luar biasa, katanya bersemangat. Iya, Nat. Tapi dia juga bilang ada hal-hal yang tak semua orang boleh tahu. Aku jadi penasaran. Kenapa mesti disembunyikan? Nadia menghela napas. Kamu tahu sendiri, sejarah kita sering kali cuma yang enak didengar. Sisanya, disapu di bawah karpet. Bisa politik, bisa juga hal-hal mistis. Mistis? Raka mengerutkan kening. Ia selalu percaya pada fakta, pada data. Tapi sejak semalam, ia merasakan sendiri atmosfer aneh di sekitar Tugu. Aku nggak tahu. Tapi ada perasaan, patung itu, hidup. Nadia menatapnya serius. Kalau begitu, jangan jalan sendirian. Aku ikut. Sejak hari itu, keduanya sepakat menjadikan Tugu Dirgantara sebagai pusat penelitian mereka. Tidak hanya menelusuri dokumen dan arsip, tetapi juga menggali cerita dari para saksi hidup. Raka merasa perjalanan ini bukan sekadar untuk skripsi, melainkan sebuah panggilan. Dan di lubuk hatinya, ia tahu, semakin ia melangkah jauh, semakin besar pula rahasia yang akan ia bongkar. Rahasia tentang patung yang berdiri gagah di tengah simpang Pancoran, patung yang disebut banyak orang dengan hormat sekaligus takut, Tugu Dirgantara. Perpustakaan Nasional sore itu cukup lengang. Raka dan Nadia duduk berdampingan di meja kayu besar yang dikelilingi rak-rak berisi arsip tua. Lampu putih redup menggantung dari langit-langit tinggi, menimbulkan bayangan tipis pada dinding. Di hadapan mereka, beberapa buku tebal terbuka, sebagian halaman sudah mulai menguning termakan usia. Ini dia, ucap Nadia sambil menunjuk sebuah foto di halaman buku. Edhi Sunarso. Lahir di Salatiga, 1932. Dia yang dipercaya Bung Karno membuat banyak monumen di Jakarta, termasuk Tugu Dirgantara. Raka mencondongkan tubuhnya, memperhatikan wajah pematung legendaris itu. Mata Edhi dalam foto terlihat tajam, penuh keyakinan, seperti mata seorang pejuang yang tak sekadar memahat batu, tetapi juga menyalurkan semangat bangsa. Bayangkan, Nat, kata Raka perlahan, dia masih sangat muda ketika ditugaskan. Tapi Bung Karno langsung percaya penuh padanya. Itu bukan hal biasa. Nadia mengangguk. Aku baca, Bung Karno memang punya visi besar soal monumen. Katanya, monumen itu harus jadi pengingat, jadi saksi sejarah. Makanya dia pilih seniman yang bukan cuma bisa bikin indah, tapi juga bisa bikin hidup. Raka menarik napas panjang. Kata-kata itu menggema di kepalanya, bikin hidup. Ia teringat lagi pada malam pertama di Pancoran, saat ia merasa patung itu benar-benar menatap balik. Beberapa hari kemudian, Raka dan Nadia berkunjung ke rumah seorang pensiunan dosen seni rupa yang konon pernah menjadi murid Edhi Sunarso. Rumah itu berada di bilangan Rawamangun, sederhana namun penuh dengan karya seni. Patung kecil dari kayu jati, lukisan minyak, bahkan sketsa-sketsa tua memenuhi ruang tamu. Sang tuan rumah, Pak Wiranto, menyambut mereka dengan ramah. Rambutnya putih lebat, tubuhnya agak bungkuk, namun matanya masih berkilat penuh semangat. Kalian mau tahu tentang Edhi Sunarso? Tanyanya sambil menuangkan teh hangat ke gelas kaca. Iya, Pak, jawab Raka sopan. Kami sedang meneliti Tugu Dirgantara. Kami ingin tahu seperti apa beliau sebenarnya. Pak Wiranto tersenyum tipis, lalu menatap keluar jendela, seakan sedang mengumpulkan kenangan lama. Edhi itu, orang yang penuh dedikasi. Kalau sudah memahat, dia bisa lupa waktu. Tapi yang paling aku ingat, dia selalu bilang, patung itu bukan sekadar bentuk, tapi doa. Doa? Nadia menatap penasaran. Ya, Bung Karno sering datang langsung memberi arahan. Beliau ingin Tugu Dirgantara melambangkan keberanian bangsa, semangat menembus langit. Edhi menerjemahkan itu bukan hanya dengan bentuk tubuh yang gagah, tapi juga dengan energi. Katanya, setiap sentuhan palu, setiap ukiran semen, dia iringi dengan doa agar patung itu punya roh. Raka tercekat mendengarnya. Ia teringat pada sensasi aneh malam itu di Pancoran.
Apakah itu yang dimaksud? Apakah benar ada roh yang diselipkan dalam patung itu? Pak Wiranto melanjutkan, kalian tahu, pembangunan patung itu tidak mudah. Anggaran negara waktu itu sudah tipis. Bung Karno bahkan memakai uang pribadinya untuk membantu. Banyak orang protes, banyak yang tidak paham kenapa patung sebesar itu harus dibangun. Tapi Bung Karno percaya, suatu saat nanti, patung itu akan jadi simbol yang mengingatkan kita untuk selalu bermimpi setinggi langit. Setelah keluar dari rumah Pak Wiranto, hujan deras turun membasahi jalanan Rawamangun. Mereka berdua berteduh di bawah atap warung kecil. "Rat," kata Nadia sambil menatap hujan, "aku mulai merasa, penelitian ini bukan cuma soal sejarah. Ada sesuatu yang lebih spiritual." Raka mengangguk pelan. "Aku juga merasakannya. Doa yang dimasukkan Edhi ke dalam patung itu, mungkin itu sebabnya orang bisa merasa patung itu hidup." Tiba-tiba, ponsel Raka bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau kau ingin tahu lebih banyak tentang Edhi dan Tugu Dirgantara, temui aku di Pancoran. Malam Jumat. Jangan sendirian." Raka menatap layar ponselnya, wajahnya berubah serius. Nadia meraih ponselnya dan membaca pesan itu. "Siapa ini?" tanyanya cemas. "Aku nggak tahu," jawab Raka lirih. "Tapi, rasanya kita harus datang." Malam Jumat itu, Pancoran kembali ramai dengan arus kendaraan yang tidak pernah berhenti. Raka dan Nadia berdiri di trotoar, menunggu sosok misterius pengirim pesan. Lampu-lampu kota berpendar di permukaan jalan yang masih basah oleh hujan sore. Dari arah seberang jalan, muncul seorang perempuan tua dengan payung hitam. Wajahnya tirus, matanya tajam meski tubuhnya renta. Ia berjalan perlahan, lalu berhenti di depan mereka. "Kalian Raka dan Nadia?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Bu." "Maaf, Ibu siapa?" "Aku Ratna. Aku tinggal di Pancoran sejak kecil. Aku lihat kalian sering datang, sering menatap patung itu. Kalian harus tahu, Edhi Sunarso bukan hanya membuat patung. Ia membuat pengikat. Ada sesuatu yang terikat di dalam patung itu, sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami." Raka dan Nadia saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang. "Apa maksud Ibu?" tanya Nadia dengan suara bergetar. Bu Ratna menatap ke arah patung yang menjulang gelap di atas mereka. Angin malam bertiup, membuat dedaunan di sekitar simpang bergoyang. "Maksudku," ucap Bu Ratna perlahan, "roh keberanian itu nyata. Tapi setiap roh punya bayangannya sendiri." Raka menelan ludah. Perjalanan mereka yang semula hanya untuk skripsi kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pencarian yang akan membuka tabir antara sejarah, spiritualitas, dan mungkin misteri gelap yang disembunyikan di balik Tugu Dirgantara. Langit Jakarta tahun 1964 tak selalu cerah. Kadang-kadang kelabu, penuh debu dari jalanan tanah yang belum diaspal. Di kawasan Pancoran yang kala itu masih berupa lahan luas dengan rumah-rumah sederhana, puluhan pekerja sibuk membangun sebuah monumen yang kelak menjadi salah satu ikon Jakarta. Kerangka besi menjulang, menantang langit, dan di bawahnya, suara las, palu, serta teriakan mandor bercampur menjadi satu. Pak Seno, yang saat itu masih perwira muda Angkatan Udara, menyaksikan langsung. "Aku ingat betul," katanya kepada Raka dan Nadia suatu sore di rumahnya yang sederhana di Tebet. "Pembangunan itu penuh perjuangan. Bukan cuma soal fisik, tapi juga soal hati." Raka duduk di kursi rotan dengan buku catatan terbuka. Nadia di sampingnya menyalakan perekam suara di ponselnya. "Kenapa, Pak?" tanya Raka hati-hati. Pak Seno menatap keluar jendela, matanya jauh. "Karena waktu itu, negara sedang kesulitan. Dana terbatas. Banyak proyek pembangunan yang harus antre. Tapi Bung Karno bersikeras, Tugu Dirgantara harus berdiri. Beliau percaya, bangsa ini harus punya lambang keberanian menembus angkasa. Bahkan katanya, kita harus berani terbang lebih tinggi daripada sekadar berjalan di bumi." Nadia mengangguk kecil. "Jadi, Bung Karno benar-benar membiayai dari uang pribadi, ya, Pak?" Pak Seno tersenyum getir. "Betul. Aku sendiri dengar langsung dari para komandan. Bung Karno mengambil sebagian dari gajinya, bahkan tabungan pribadinya. Tak sedikit yang menganggap itu pemborosan. Tapi beliau tidak peduli.
Katanya, monumen itu akan abadi, lebih lama dari hidup kita sendiri. Raka menulis cepat, hatinya berdebar. Cerita ini jauh lebih hidup daripada catatan sejarah yang ia baca. Ada aroma perjuangan, ada pengorbanan pribadi seorang presiden demi sebuah tugu. Namun, pembangunan itu tak mulus. Pak Seno mengisahkan bahwa beberapa kali terjadi kecelakaan. Besi jatuh, pekerja terluka, bahkan ada yang tewas. Setiap kali ada korban, kata Pak Seno dengan suara rendah, Edhi Sunarso selalu berhenti bekerja sejenak. Dia duduk, menunduk, lalu membaca doa. Katanya, setiap darah yang jatuh akan menyatu dengan roh patung itu. Aku tak pernah tahu maksudnya apa. Tapi entah kenapa, sejak itu semangat para pekerja justru makin berkobar. Raka terdiam. Ia membayangkan tubuh-tubuh pekerja yang penuh-peluh, tangan-tangan yang kapalan, dan wajah-wajah yang tetap tegak meski bahaya mengintai. Nadia bertanya lirih, jadi, ada pekerja yang meninggal saat membangun Tugu Dirgantara? Pak Seno mengangguk perlahan. Ada. Namanya masih tercatat di arsip lama, tapi jarang disebut. Katanya, demi menjaga semangat, berita itu tidak diumumkan luas. Hanya keluarga yang tahu. Tapi di kalangan kami, itu sudah rahasia umum. Suasana ruang tamu sejenak hening. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Beberapa hari kemudian, Raka dan Nadia pergi ke Arsip Nasional. Mereka mencari dokumen lama terkait pembangunan Tugu Dirgantara. Setelah beberapa jam membuka map-map coklat, mereka menemukan selembar laporan tak resmi. Tulisan mesin tiknya sudah pudar, namun masih terbaca. Tanggal 14 Maret 1965, terjadi insiden jatuhnya besi rangka. Seorang pekerja meninggal di tempat. Jenazah dipulangkan tanpa upacara. Pekerjaan dihentikan sementara selama 2 hari. Raka menatap lembaran itu dengan bulu kuduk merinding. Jadi benar, bukan hanya cerita. Nadia menggigit bibirnya. Dan kalau benar seperti kata Pak Seno, setiap darah yang jatuh dianggap menyatu dengan roh patung itu. Mereka saling berpandangan, sama-sama tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Malam itu, mereka kembali ke Pancoran. Kendaraan berderu tiada henti, lampu jalan berpendar, dan Tugu Dirgantara berdiri anggun di tengah simpang. Raka mendongak. Kini, setelah tahu kisah darah dan keringat yang tertanam dalam beton dan besi itu, patung tersebut terasa lebih berat, lebih hidup. Bayangkan, Nat, bisik Raka, orang-orang yang mati ikut jadi bagian dari patung ini. Nadia merapatkan jaketnya, matanya tak lepas dari sosok gagah di atas sana. Kalau begitu, tidak heran banyak orang merasa ada sesuatu di dalamnya. Seperti roh kolektif. Tiba-tiba, suara klakson panjang terdengar dari kejauhan. Raka tersentak, sadar bahwa ia terlalu larut dalam pikirannya. Namun, dalam sepersekian detik, ia merasa seolah patung itu bergerak sedikit, mencondongkan tubuhnya lebih ke depan. Nat, kau lihat itu? Suaranya bergetar. Nadia menggeleng cepat. Apa? Tidak, mungkin cuma ilusi, jawab Raka sambil mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, ia yakin ada sesuatu yang berbeda. Beberapa hari setelahnya, Raka kembali menemui Pak Seno untuk menggali lebih dalam. Kali ini, Pak Seno membawanya ke sebuah map tua berisi foto-foto hitam putih pembangunan Tugu Dirgantara. Ada foto kerangka besi, ada pula foto para pekerja tersenyum di sela-sela kerja keras mereka. Ini, kata Pak Seno sambil menunjuk sebuah foto yang agak kabur, diambil saat hampir semua pekerja beristirahat. Tapi lihat bagian belakangnya. Raka memperhatikan. Di belakang kerangka patung yang menjulang, tampak samar-samar bayangan hitam berbentuk manusia, berdiri tegak namun tidak jelas wajahnya. Apa itu? Tanya Raka, bulu kuduknya berdiri. Pak Seno menghela napas. Entahlah, banyak yang bilang itu cuma bayangan pekerja. Tapi beberapa orang bersumpah, saat foto itu diambil, tidak ada siapa-siapa di sana. Ada yang percaya itu, penjaga, yang sudah menempel sejak awal pembangunan. Raka menelan ludah. Foto itu membuat kepalanya berputar dengan banyak pertanyaan. Apakah benar setiap darah, keringat, dan doa tertanam dalam patung itu? Apakah benar roh manusia bisa menjadi bagian dari monumen? Malam semakin larut. Raka kembali ke kosnya,
menatap foto-foto hasil fotokopi dari arsip. Ia membuka laptop, mencoba menuliskan bab baru untuk skripsinya. Tapi setiap kali mengetik, bayangan wajah para pekerja itu muncul. Wajah-wajah yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah resmi, tapi sebenarnya menjadi bagian tak terpisahkan dari Tugu Dirgantara. Ia berhenti mengetik, memandang kosong keluar jendela. Suara motor di jalan kecil terdengar samar. Dan dalam keheningan itu, ia merasa ada bisikan halus, entah dari mana. Kami ada di sini. Kami tidak pernah pergi. Raka tersentak, menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tapi hatinya tahu, semakin dalam ia menggali, semakin ia terikat pada rahasia yang terkubur bersama darah dan keringat pembangunan Tugu Dirgantara. Malam itu, langit Jakarta kelabu, ditutupi awan tebal yang enggan bergerak. Raka dan Nadia melangkah pelan menyusuri gang sempit di kawasan Pancoran, dipandu cahaya lampu jalan yang redup. Mereka mengikuti petunjuk Bu Ratna, perempuan tua yang pernah mereka temui di bawah Tugu Dirgantara beberapa malam lalu. Gang itu sepi, hanya sesekali terdengar suara TV dari rumah-rumah tua yang berjajar. Dindingnya lembab, aroma tanah basah masih terasa setelah hujan sore tadi. Nadia merapatkan jaketnya, menoleh ke Raka. "Kamu yakin ini jalannya?" bisiknya. Raka mengangguk pelan. Bu Ratna bilang rumahnya di ujung gang, yang ada pohon mangga besar di depannya. Tak lama, mereka tiba di sebuah rumah sederhana berdinding kayu, catnya sudah pudar. Di halaman kecil, berdiri pohon mangga tua dengan batang yang bengkok ke arah jalan. Lampu minyak kecil menyala di teras, dan di kursi bambu, tampak Bu Ratna duduk menunggu. "Masuklah," ucap Bu Ratna dengan suara pelan namun berwibawa. Raka dan Nadia saling pandang, lalu melangkah masuk. Ruang tamu rumah itu dipenuhi aroma kemenyan samar. Dindingnya penuh foto-foto lama, suasana Pancoran tahun 60-an, kerangka Tugu Dirgantara, dan potret hitam putih keluarga Bu Ratna. "Duduklah," kata Bu Ratna sambil menuangkan teh panas ke cangkir tanah liat. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap tajam, seakan bisa menembus isi hati. "Aku dengar dari Seno, kalian sedang menulis tentang Tugu Dirgantara," ujar Bu Ratna. "Kalian sudah tahu sejarah resminya. Tapi, ada sisi lain yang tidak pernah ditulis di buku manapun." Nadia mentondongkan tubuh. "Sisi lain, Bu?" Bu Ratna tersenyum samar. "Sejak kecil aku sudah tinggal di sini. Aku menyaksikan patung itu dibangun. Aku dengar palu, dengar teriakan para pekerja, bahkan kadang dengar tangisan. Bukan tangisan manusia saja, tapi juga suara-suara yang tak bisa dijelaskan." Raka merasakan bulu kuduknya meremang. "Suara-suara?" "Ya." Bu Ratna menatap mereka bergantian. "Malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, kami sering dengar suara langkah kaki berat di sekitar Tugu, padahal tak ada siapa-siapa. Ada juga yang mendengar teriakan seperti orang jatuh, lalu hilang begitu saja." Nadia menggenggam tangannya erat. "Apakah itu roh pekerja yang meninggal waktu pembangunan?" "Mungkin," jawab Bu Ratna lirih. "Tapi ada yang lebih tua dari itu. Tempat Pancoran ini dulu bukan tanah kosong. Jauh sebelum ada Tugu, di sini ada tanah rawa dan kebun bambu yang dikenal angker. Orang bilang, ada penunggu besar di sini. Saat Tugu dibangun, penunggu itu tidak pergi. Ia justru bersemayam di dalamnya." Ruangan seketika sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Raka mencoba mengalihkan ketegangannya dengan bertanya, "Bu, kenapa Ibu bilang Edhi Sunarso membuat pengikat?" Mata Bu Ratna menyipit. "Karena patung itu bukan sekadar karya seni. Edhi memberi jiwa pada karyanya. Tapi jiwa itu butuh pengikat agar tetap tenang. Kalau tidak, energi yang terkumpul bisa lepas, dan itu berbahaya." "Berbahaya bagaimana?" tanya Nadia cepat. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia bangkit pelan, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari tua. Kotak itu ia buka perlahan, memperlihatkan selembar foto berwarna kusam. Foto itu memperlihatkan Tugu Dirgantara pada awal 70-an. Di bawahnya, tampak kerumunan orang menonton peresmian jalan. Tapi di bagian langit, tepat di samping kepala patung, terlihat bayangan gelap menyerupai wajah besar yang menatap ke arah kamera. "Itu foto kakakku," kata Bu Ratna pelan.
Dia yang memotret. Sejak hari itu, ia sakit keras dan tak pernah sembuh sampai meninggal. Nadia menutup mulutnya, ngeri. Astaga, Raka menatap lekat foto itu, jantungnya berdegup. jadi ibu percaya ada sesuatu yang menetap di dalam patung itu. Percaya atau tidak, itu terserah kalian. Tapi banyak warga di sini yang tidak berani lewat bawah tugu sendirian saat malam. Katanya, ada sosok tinggi besar berdiri di bawahnya, bayangannya sama persis dengan patung di atas. Malam semakin larut. Setelah perbincangan panjang, Raka dan Nadia pamit. Saat mereka melangkah keluar, Bu Ratna sempat berbisik, "Ingatlah, jangan pernah menatap mata patung itu terlalu lama. Ada sesuatu di balik tatapannya." Kata-kata itu terngiang di kepala Raka sepanjang jalan pulang. Beberapa hari kemudian, Raka dan Nadia memutuskan untuk menguji cerita Bu Ratna. Mereka kembali ke Pancoran pada malam hari, membawa kamera dan perekam suara. Lalu lintas mulai berkurang menjelang tengah malam, tapi suara mesin kendaraan masih sesekali memecah kesunyian. Mereka berdiri di trotoar, tepat di bawah patung. Raka mendongak, menatap wajah pria gagah dengan tangan terentang. Dalam cahaya lampu sorot, bayangan patung jatuh ke jalanan, panjang dan menakutkan. "Rekam," bisik Raka. Nadia menyalakan kamera, sementara Raka menaruh perekam suara di atas pagar pembatas. Angin malam bertiup kencang, membuat jaket mereka berkibar. Tiba-tiba, perekam suara mengeluarkan bunyi aneh. Klik, klik, seperti interferensi. "Apa itu?" tanya Nadia cemas. Raka menempelkan telinganya. Lalu ia mendengar, samar tapi jelas, suara langkah kaki berat, seolah ada seseorang berjalan di sekitar mereka. Padahal trotoar itu kosong. Nadia panik. "Rat, ayo cabut." Namun sebelum mereka sempat bergerak, kamera Nadia menangkap sesuatu. Dalam layar kecilnya terlihat bayangan hitam besar di belakang patung, bergerak perlahan meski patung itu sendiri diam. "Ya Tuhan," bisik Raka, wajahnya pucat. Mereka buru-buru mengambil perekam dan kamera, lalu lari menjauh. Nafas mereka terengah-engah saat akhirnya berhenti di halte bus kosong. Raka menatap kamera di tangan Nadia, tangannya gemetar. "Kau lihat itu, kan?" katanya terbata. Nadia mengangguk, wajahnya pucat pasi. "Iya. Apapun itu, kita benar-benar melihatnya." Keduanya terdiam lama. Suara kendaraan jauh di kejauhan terdengar seperti gema dari dunia lain. Dalam hati Raka, satu hal kini semakin jelas. Pencarian ini bukan lagi sekadar penelitian akademis. Tugu Dirgantara bukan hanya monumen sejarah. Ia adalah penjaga, saksi, sekaligus rumah bagi sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih misterius daripada yang bisa dijelaskan buku manapun. Dan kini, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Senja di Tebet begitu tenang. Langit berwarna jingga keemasan, sementara suara azan maghrib berkumandang dari masjid terdekat. Raka dan Nadia kembali menyambangi rumah sederhana Pak Seno, pensiunan pilot yang sudah beberapa kali memberi mereka cerita penting. Di ruang tamu yang temaram, Pak Seno duduk di kursi rotan tuanya, mengenakan kemeja putih lusuh. Di meja kecil di depannya terletak sebuah album foto tua dengan sampul kulit retak. Aroma kopi hitam memenuhi ruangan, bercampur dengan bau kayu tua yang khas. "Aku tahu kenapa kalian kembali," kata Pak Seno sambil membuka album foto itu. Suaranya pelan, tapi penuh wibawa. "Kalian ingin tahu apa arti sebenarnya patung itu bagi kami, para penerbang?" Raka mengangguk. "Iya, Pak. Kami sudah mendengar banyak tentang sejarah pembangunan, tentang pengorbanan, bahkan tentang hal-hal yang tak tercatat. Tapi kami ingin tahu dari sisi Bapak, dari sisi seorang pilot." Pak Seno menarik napas panjang, lalu memperlihatkan sebuah foto. Dalam foto itu, tampak sekelompok pemuda berseragam penerbang berdiri gagah di landasan, dengan pesawat Dakota C-47 di belakang mereka. Wajah mereka muda, penuh semangat, tapi kini hanya menjadi gambar hitam putih. "Itu tahun 1962, ucap Pak Seno lirih. "Aku masih muda, baru belajar terbang. Kami punya mimpi, Indonesia harus punya langitnya sendiri. Tidak boleh lagi bergantung pada negara lain. Bung Karno sering bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menembus angkasa."
Kata-kata itu menyalakan api di dada kami. Nadia menatap foto itu dengan kagum. Jadi, Tugu Dirgantara benar-benar simbol kalian, ya, Pak? Lebih dari itu. Mata Pak Seno tampak berkaca. Patung itu bukan hanya simbol penerbangan. Ia adalah janji. Janji bahwa keberanian kami tidak akan hilang meski tubuh kami hancur di langit. Pak Seno lalu menutup album foto, tangannya gemetar. Banyak kawan-kawanku yang tidak pernah kembali. Ada yang jatuh saat latihan, ada yang gugur dalam tugas. Kami hanya bisa mengenang mereka lewat nama di batu nisan. Tapi ketika Tugu Dirgantara berdiri, rasanya mereka hidup kembali. Sosok itu, dengan tangan terentang ke langit, seakan mewakili semua jiwa yang pernah terbang dan tidak kembali. Raka menelan ludah, dadanya sesak. Ia membayangkan langit biru yang luas, penuh suara mesin pesawat, dan para pemuda yang terbang dengan penuh kebanggaan, tanpa tahu apakah mereka akan pulang. Pak Seno menatap keluar jendela, ke arah langit senja. Aku pernah berdiri di bawah patung itu, malam-malam sepi. Aku memandang ke atas, dan aku bisa mendengar suara mesin pesawat di telingaku. Padahal tidak ada apa-apa. Kadang aku mendengar tawa kawan-kawanku. Kadang aku mendengar panggilan radio yang tak pernah dijawab. Nadia menggenggam tangannya sendiri, bulu kuduknya berdiri. Apakah itu nyata, Pak? Pak Seno tersenyum samar. Bagiku nyata. Karena keberanian tidak pernah mati. Jiwa para penerbang itu masih berputar di sekitar Tugu. Mereka menjaga, mereka mengingatkan. Raka memberanikan diri bertanya, Pak, kalau begitu, apakah patung itu memang bisa dianggap punya roh? Pak Seno terdiam lama. Matanya menerawang. Mungkin bukan roh satu orang, tapi roh kolektif. Semua doa, semua pengorbanan, semua jiwa yang jatuh di langit, entah bagaimana terkumpul di sana. Edhi Sunarso hanya memberi bentuk. Tapi isi itu datang dari kami. Suasana hening sejenak. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. Beberapa hari kemudian, Raka dan Nadia kembali ke Pancoran bersama Pak Seno. Malam itu bulan separuh menggantung di langit. Jalanan masih ramai, tapi ada jeda-jeda sepi ketika lampu merah menahan kendaraan. Mereka berdiri di bawah Tugu, bertiga. Pak Seno menatap ke atas, matanya berbinar. Lihatlah, itulah lambang kami. Dia tidak menunduk ke bumi, tapi menatap ke angkasa. Dia tidak menggenggam apapun, tapi membuka tangan. Artinya, keberanian itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memberi jalan bagi orang lain. Raka menunduk, mencatat kata-kata itu di kepalanya. Tapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara samar, seperti dengung mesin pesawat dari kejauhan. Ia mendongak cepat, mencari sumbernya, tapi langit malam kosong. Pak, kau dengar itu? Tanyanya pelan. Pak Seno tersenyum tanpa menoleh. Ya, itu suara mereka. Kau cukup beruntung bisa mendengarnya. Nadia merinding. Ia juga mendengar, samar sekali, seperti bisikan radio militer. Alpha, Bravo, siap lepas landas. Suara itu lenyap seketika ketika lampu lalu lintas berganti hijau dan kendaraan meraung kembali. Raka terdiam, hatinya campur aduk antara takut, kagum, dan haru. Pak Seno menepuk bahu Raka. Ingatlah, nak, patung ini bukan hanya karya seni, bukan hanya monumen sejarah. Ini adalah monumen jiwa. Jiwa para penerbang, jiwa bangsa, jiwa keberanian. Kalau kau menulis tentangnya, tulislah dengan hati. Karena itu satu-satunya cara agar kau tidak sekadar menulis, tapi juga memberi nyawa pada tulisanmu. Dalam perjalanan pulang, Nadia berbisik pada Raka, kau sadar, kan? Kita sudah terlalu jauh. Sekarang bukan cuma skripsi. Ini seperti perjalanan spiritual. Raka mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi aku juga merasa, semakin dekat dengan sesuatu. Sesuatu yang harus kita ungkap, meski berbahaya. Nadia terdiam, lalu menatap ke arah patung yang semakin jauh di belakang mereka, namun bayangannya masih terasa menghantui. Malam itu, di kamar kosnya, Raka membuka catatannya. Kata-kata Pak Seno terngiang-ngiang, monumen jiwa. Ia menulis berlembar-lembar, tapi di tengah menulis,
ia kembali mendengar bisikan samar. Kali ini, jelas sekali, jangan berhenti. Cari sampai akhir. Raka menutup matanya. Ia tahu, perjalanan ini baru separuh. Masih ada rahasia yang menunggu di balik sejarah, di balik mitos, di balik roh para penerbang. Dan ia bersumpah, ia tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap. Di luar, bulan separuh redup, menyoroti sosok gagah Tugu Dirgantara yang berdiri abadi. Patung itu tetap diam, tapi entah kenapa, bagi Raka, malam itu patung itu tersenyum. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, mendung menggantung tanpa hujan. Raka dan Nadia berdiri di depan gedung Arsip Nasional, bangunan tua bergaya kolonial dengan dinding putih yang mulai kusam dimakan waktu. Hatinya berdebar, karena mereka datang bukan sekadar untuk mencari catatan biasa, tetapi untuk menemukan sesuatu yang lebih dalam. Riwayat tersembunyi Tugu Dirgantara. Rak, yakin kita bakal nemu sesuatu di sini? Tanya Nadia sambil merapatkan tas ranselnya. Harus yakin, jawab Raka. Kalau semua yang kita dengar dari Pak Seno dan Bu Ratna benar, pasti ada jejaknya. Tidak mungkin semua itu lenyap begitu saja. Mereka melangkah masuk. Aroma kertas tua langsung menyambut, bercampur dengan debu dan kelembapan. Ruangannya luas, penuh rak besi yang menjulang tinggi, menyimpan ribuan dokumen negara. Petugas arsip yang sudah berusia lanjut menatap mereka dengan tatapan penuh tanya saat mereka menyebutkan tujuan. Tugu Dirgantara, tanya si petugas. Kalian mencari arsip apa? Laporan pembangunan, foto, atau dokumen terkait peresmian. Tahun 1964 sampai 1966, jawab Raka. Petugas itu mengernyit, lalu berjalan pelan ke dalam lorong rak. Tak lama ia kembali dengan beberapa map coklat tebal, masing-masing penuh dengan lembaran mesin tik yang menguning. Ini catatan umum, katanya. Tapi, hati-hati. Ada hal-hal yang dulu tidak semua orang bisa baca. Raka dan Nadia saling pandang. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan. Mereka duduk di meja baca. Satu persatu map dibuka. Laporan tentang pengiriman besi dari Surabaya, catatan upah pekerja, hingga foto dokumentasi resmi saat Bung Karno meninjau lokasi. Semua tampak formal, biasa saja. Namun, di salah satu map, terselip sebuah amplop kecil berwarna coklat. Amplop itu tidak berlabel, hanya ada cap stempel buram bertuliskan, rahasia. Rak, ini dia, bisik Nadia, matanya melebar. Raka membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan tulisan tangan, bukan mesin tik. Tulisan itu terburu-buru, coretan-coretan seperti catatan harian. Ia membaca keras-keras. Hari ini, satu lagi pekerja jatuh dari rangka. Suaranya memekakkan, tubuhnya hancur di bawah. Edhi terlihat pucat, tapi ia tidak berhenti. Ia berkata, setiap jiwa yang pergi akan menjaga patung ini. Kami semua terdiam, tapi dalam hati bertanya, apakah ini benar penjaga, atau kutukan? Nadia menutup mulutnya, ngeri. Astaga! Raka melanjutkan membaca lembar berikutnya. Malam tadi, beberapa pekerja mendengar suara langkah di atas rangka, padahal tidak ada siapapun di sana. Edhi berkata jangan takut, itu tanda roh sudah menyatu. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi aku tahu, ada sesuatu yang berbeda dengan patung ini. Bukan sekadar beton. Raka berhenti membaca. Tangannya bergetar. Ini bukti. Catatan saksi mata. Dan tidak pernah dipublikasikan. Saat mereka masih mencerna isi dokumen itu, petugas arsip kembali menghampiri. Wajahnya serius, matanya menyipit. Kalian menemukan amplop itu? Raka buru-buru menyembunyikan kertas di bawah map. Iya, Pak. Ini bagian dari arsip. Petugas menghela napas panjang. Itu, sebenarnya bukan untuk umum. Banyak peneliti melewatkan amplop itu karena tidak tahu. Catatan itu ditulis oleh seorang pengawas proyek. Namanya hilang dari catatan resmi. Entah kenapa. Kenapa tidak pernah dipublikasikan? Tanya Nadia. Petugas menatap mereka lama, lalu berkata lirih, karena sejarah yang terlalu jujur seringkali tidak enak didengar. Lebih mudah menyebut patung itu sebagai simbol semangat bangsa daripada sebagai monumen darah dan roh.
Sepulang dari Arsip Nasional, Raka dan Nadia duduk lama di sebuah kafe kecil di Cikini. Hujan tipis turun, menetes di kaca jendela. Rak, kata Nadia sambil menyeruput kopi hangat. Semakin dalam kita gali, semakin jelas bahwa Tugu Dirgantara menyimpan sesuatu yang besar. Tapi, kita juga semakin dekat dengan bahaya. Bahaya? Ya. Semua orang yang tahu rahasia ini sepertinya tidak berumur panjang. Ingat cerita Bu Ratna soal kakaknya yang sakit setelah memotret? Ingat pekerja yang meninggal? Bahkan penulis catatan ini namanya hilang. Apa kau tidak takut? Raka terdiam, menatap hujan di luar. Ketakutan memang ada, tapi rasa penasarannya lebih besar. Aku takut. Tapi kalau aku berhenti, aku akan dihantui seumur hidup. Lebih baik aku tahu kebenarannya, apapun risikonya. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia membaca ulang catatan-catatan rahasia itu. Kata-kata tentang jiwa yang menyatu, tentang langkah kaki misterius, terus terngiang. Hingga tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada pesan baru dari nomor tak dikenal. Jangan bermain-main dengan arsip itu. Ada alasan kenapa disembunyikan. Kalau kau terus menggali, kau akan menyesal. Raka terlonjak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menunjukkan pesan itu ke Nadia keesokan harinya. Nadia pucat. Rak, ini bukan main-main. Ada orang yang tahu apa yang kita lakukan. Raka mengepalkan tangan. Justru itu berarti kita semakin dekat dengan kebenaran. Dan aku tidak akan berhenti sekarang. Beberapa malam kemudian, mereka kembali ke Pancoran. Kali ini mereka membawa salinan catatan rahasia itu. Raka membacanya lirih di bawah patung, seolah ingin menguji apakah kata-kata itu akan memanggil sesuatu. Dan benar saja. Begitu ia mengucapkan kalimat terakhir, setiap jiwa yang pergi akan menjaga patung ini, angin malam mendadak bertiup kencang. Suara langkah kaki berat terdengar lagi, kali ini lebih jelas, mengelilingi mereka. Nadia memegang lengan Raka erat-erat. Rak, kita harus pergi. Tapi Raka terpaku, matanya mendongak ke arah patung. Untuk sesaat, ia melihat bayangan samar di sekitar tubuh patung, bukan hanya satu, tapi banyak. Siluet-siluet manusia, berdiri tegak, seakan berjaga. Dan salah satunya menatap langsung ke arahnya. Raka tersentak, lalu terjatuh ke belakang. Siluet itu lenyap secepat kilat. Nafasnya memburu. Nak, kau lihat tadi? Nadia mengangguk, wajahnya pucat pasi. Aku lihat, ada banyak mereka. Mereka lari menjauh, tak berani menoleh lagi. Malam itu, Raka sadar, Tugu Dirgantara bukan sekadar monumen. Ia adalah makam tak terlihat, tempat roh-roh keberanian berkumpul. Catatan rahasia itu hanya secuil bukti, tapi pengalaman malam ini mempertegas semuanya. Dan kini, mereka sudah terlalu dalam. Tidak ada jalan untuk mundur. Jakarta larut malam. Hujan baru saja reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu kendaraan. Lalu lintas mulai berkurang, hanya sesekali terdengar deru mobil atau motor melintas. Di simpang besar Pancoran, Tugu Dirgantara berdiri megah, siluetnya menjulang ke langit yang gelap. Raka dan Nadia berdiri di trotoar, menatap ke atas. Mata mereka sayu, tapi semangat dalam hati justru semakin menyala. Rak, kata Nadia dengan suara pelan, kau yakin kita harus melakukannya malam ini? Raka mengangguk. Semakin kita tunda, semakin kita dihantui. Kita harus tahu apa sebenarnya yang ada di sini. Kalau benar patung ini dijaga roh, kita harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nadia menarik napas panjang, lalu menyalakan kamera. Raka menyiapkan perekam suara yang ia bawa sejak terakhir kali. Mereka berdiri tepat di bawah patung, menunggu dalam diam. Malam terasa begitu panjang. Suara kendaraan yang biasanya riuh kini berganti dengan keheningan sesekali, seakan waktu melambat. Angin dingin bertiup dari arah selatan, membuat jaket mereka berkibar. Tiba-tiba, perekam suara berdesis. Dari desis itu muncul suara samar, klik, 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 seperti bunyi sepatu berat menghantam aspal. Nadia menatap Raka, matanya melebar. Itu lagi? Raka mengangguk, meski wajahnya pucat. Ia menahan nafas, mencoba fokus. Dan kemudian,
Terdengar suara lain, bisikan lirih, seakan banyak orang berbisik dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Raka memejamkan mata, mencoba mendengar lebih jelas. Dari antara bisikan itu, satu suara terdengar lebih tegas, "Pergi." Nadia langsung mundur selangkah. "Rak, kau dengar itu? Mereka menyuruh kita pergi." Tapi Raka justru maju selangkah, menatap patung yang berdiri gagah di atasnya. "Tidak, kita sudah terlalu jauh. Aku harus tahu." Langit tiba-tiba berkilat, kilat tanpa suara petir. Sesaat, seluruh tubuh patung itu disinari cahaya putih, membuat bayangannya memanjang di atas jalan. Dan dalam cahaya kilat itu, Raka melihat sesuatu. Sosok-sosok samar berdiri di sekeliling patung. Mereka berpakaian seragam penerbang, wajahnya buram, matanya kosong. Ada yang berdiri tegak, ada yang seolah mengangkat tangan memberi hormat, dan ada pula yang tampak berjalan di udara, melayang tanpa arah. "Ya Tuhan," bisik Raka, suaranya hampir hilang. Nadia memegang lengan Raka erat-erat. "Aku lihat mereka juga." "Apa yang harus kita lakukan?" Raka tidak menjawab. Matanya terpaku pada satu sosok yang lebih jelas dari yang lain, seorang pria muda berseragam pilot, dengan wajah pucat dan luka di pelipis. Sosok itu menatap langsung ke arah mereka. "Siapa kau?" tanya Raka spontan, meski suaranya bergetar. Sosok itu tidak bicara, tapi perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah dada Raka sendiri. Raka tersentak, mundur beberapa langkah. Dadanya terasa sesak, seakan ada beban berat menekan dari dalam. Ia jatuh berlutut, terengah-engah. "Ra?" Nadia panik, mencoba menolongnya. Tiba-tiba, suara mesin pesawat terdengar jelas di atas mereka. Bukan dari langit nyata, tapi dari dalam kepala mereka. Deru baling-baling tua, teriakan radio militer, dan suara ledakan samar. Raka terhuyung, matanya gelap. Ia merasa seakan berada di tempat lain. Ia berdiri di sebuah landasan udara, malam gelap, di sekelilingnya pesawat-pesawat tua siap lepas landas. Para pilot berlarian, wajah mereka penuh semangat. Namun, langit di atas berwarna merah, penuh kilatan api. Sosok pilot muda tadi mendekat. Suaranya kini jelas, bergetar. "Kami tidak pernah pulang. Tapi jiwa kami ada di sini. Tugu itu rumah kami." Raka ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba cahaya putih menyilaukan segalanya. Ia jatuh terjerembab, dan ketika membuka mata, ia kembali di bawah tugu, dengan Nadia mengguncang tubuhnya panik. "Ra, sadarlah, apa yang kau lihat?" Raka terengah, wajahnya pucat. Aku melihat mereka." "Para pilot. Mereka bilang, mereka tidak pernah pulang. Dan patung ini rumah mereka." Malam semakin larut. Mereka berdua akhirnya duduk di halte dekat simpang, berusaha menenangkan diri. Kamera dan perekam suara mereka merekam segalanya, meski mereka sendiri masih sulit mempercayai apa yang baru saja dialami. Nadia menatap Raka dengan mata berkaca. "Kau sadar, kan? Kita bukan cuma meneliti sejarah lagi. Kita sedang membuka pintu yang seharusnya mungkin tidak kita buka." Raka menunduk, memegang dadanya yang masih terasa sesak. "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Mereka ingin kita tahu. Mereka ingin didengar." Di kejauhan, Tugu Dirgantara berdiri anggun, diterangi lampu sorot. Tapi bagi Raka dan Nadia, malam itu, patung itu tidak lagi sekadar monumen. Ia adalah gerbang, tempat roh-roh yang tak pernah kembali menunggu, menjaga, sekaligus memperingatkan. Dan kini, mereka sadar, apapun yang menanti di balik misteri ini, akan jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Pagi di Depok datang dengan sinar matahari yang redup, tertutup kabut tipis. Di kamar kosnya yang berantakan, Raka duduk termenung di depan meja. Laptop terbuka dengan lembar skripsi yang baru berisi setengah bab, sementara tumpukan buku, fotokopi arsip, dan catatan kecil berserakan di sekitarnya. Namun pikirannya jauh dari kata fokus. Ia menatap layar kosong, tapi yang terbayang justru wajah pucat pilot muda yang ia lihat malam itu di bawah Tugu Dirgantara. Wajah itu, dengan luka di pelipis dan mata yang hampa, terus menghantuinya. "Apa yang sebenarnya aku tulis?" gumamnya sendiri. "Sejarah? Atau kesaksian roh?" Ketika pintu diketuk,
Raka tersentak. Nadia masuk, membawa 2 gelas kopi panas dari warung depan. Wajahnya lelah, tapi matanya masih menyimpan semangat. Kau belum tidur lagi, ya? Tanya Nadia sambil duduk di kursi. Raka hanya mengangguk. Aku bingung, Nat. Semua buku, semua dokumen bilang Tugu Dirgantara adalah simbol keberanian bangsa. Tapi kita sendiri melihat sesuatu yang jauh melampaui itu. Kalau aku tulis sesuai yang kita alami, siapa yang akan percaya? Mereka akan menganggapku gila. Nadia menatapnya lama, lalu berkata pelan, Ra, kadang sejarah bukan hanya tentang fakta di atas kertas. Sejarah juga tentang ingatan, tentang pengalaman, bahkan tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Tapi skripsi bukan tentang mitos, Nat. Aku harus menulis dengan data, bukti, kutipan. Dan bukti apa yang lebih nyata daripada yang kita alami sendiri? Jawab Nadia tegas. Kita mendengar suara, kita melihat sosok. Bahkan kau sendiri sempat berpindah ke tempat lain. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku tahu, tapi aku takut. Kalau aku menulis ini semua, aku bisa gagal. Tapi kalau aku menutupinya, aku merasa mengkhianati mereka. Hari-hari berikutnya, Raka benar-benar gelisah. Ia mencoba menulis ulang bab-bab skripsinya, menekankan data resmi, pesan Bung Karno, peran Edi Sunarso, sejarah pembangunan. Tapi setiap kali ia mengetik, ada bisikan samar di telinganya, jangan lupakan kami. Ia bangun di tengah malam, berkeringat dingin. Perekam suara yang masih ia simpan tiba-tiba menyala sendiri, memutar rekaman dari malam mereka di Pancoran. Suara langkah kaki berat, bisikan asing, dan satu kalimat tegas, cari sampai akhir. Raka merinding, menoleh ke sekeliling. Kosnya kosong. Tapi ia tahu ia tidak sendirian. Suatu sore, ia kembali menemui Pak Seno. Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot mata penuh empati. Aku lihat wajahmu berubah, Nat, kata Pak Seno. Kau seperti membawa beban besar. Raka bercerita semuanya. Tentang suara, tentang sosok pilot muda, tentang pengalaman aneh di bawah Tugu. Suaranya bergetar, matanya berkaca. Pak Seno mendengarkan dengan tenang. Setelah Raka selesai, ia berkata pelan, aku percaya. Karena aku sendiri pernah mengalaminya. Raka terdiam, terkejut. Bertahun-tahun lalu, lanjut Pak Seno, aku berdiri di bawah Tugu itu seorang diri. Aku juga mendengar suara mesin pesawat, panggilan radio. Aku juga melihat kawan-kawan yang sudah tiada. Dan aku tahu, mereka tidak benar-benar pergi. Mereka menitipkan semangatnya pada patung itu. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Pak? Menulisnya sebagai fakta atau sebagai mitos? Pak Seno tersenyum samar. Tulislah sebagai kebenaran. Karena kebenaran tidak selalu harus masuk akal. Kadang, kebenaran adalah apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasakan. Jangan takut. Kalau kau menulis dengan jujur, mereka akan merestui. Perkataan itu menenangkan Raka, tapi juga membuat batinnya semakin bergejolak. Malam itu, ia dan Nadia berdiskusi lama. Ra, kata Nadia, aku pikir kita harus mengambil jalan tengah. Kita tulis fakta sejarah sesuai arsip, tapi juga masukkan kesaksian-kesaksian. Biar orang yang membaca bisa memilih sendiri, mau percaya pada mitos, atau hanya pada data. Raka menatapnya. Kau yakin? Itu berarti skripsi kita akan jadi sesuatu yang tidak biasa. Bisa saja dosen menolak. Kalau dosen menolak, setidaknya kita sudah menulis kebenaran kita. Bukankah itu lebih penting? Raka terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. Baik, kita akan tulis semua. Fakta, mitos, pengalaman. Biar pembaca yang memutuskan. Namun, seakan mendengar keputusan itu, malam berikutnya mereka mengalami gangguan yang lebih menakutkan. Saat sedang mengetik di kos, listrik tiba-tiba padam. Laptop mati, lampu padam, hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Raka mencari senter, tapi sebelum sempat menyalakannya, ia mendengar suara langkah kaki di dalam kamarnya sendiri. Berat, teratur, mendekat. Nadia, panggilnya panik. Tapi Nadia tidak ada di sana. Langkah kaki berhenti tepat di belakangnya.
Raka menoleh dengan gemetar, tapi tidak ada siapapun. Lalu, suara tegas terdengar, langsung di telinganya. Tulislah. Jangan berhenti. Lampu kembali menyala tiba-tiba. Laptop menyala sendiri, dan di layar terbuka halaman kosong dengan satu kalimat yang entah siapa yang menuliskannya. Sejarah kami bukan hanya batu dan besi. Sejarah kami adalah jiwa. Raka terdiam, jantungnya hampir meledak. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia merasa diberi mandat. Keesokan harinya, ia bercerita pada Nadia. Gadis itu pucat, tapi akhirnya tersenyum kecil. Mereka memilihmu, Ra. Mereka ingin kau jadi juru bicara mereka. Raka menatap Tugu Dirgantara yang fotonya terpasang di dinding kamarnya. Sosok pria gagah dengan tangan terentang itu kini tak lagi sekadar patung baginya. Ia adalah saksi, sekaligus pesan. Dan kini, ia tahu, jalannya jelas. Ia harus menulis semuanya, meski dunia menertawakan. Karena antara mitos dan fakta, kebenaran seringkali berdiri di tengah. Hari itu, Jakarta diliputi langit biru cerah. Matahari bersinar terang, memantul di kaca-kaca gedung tinggi dan di permukaan jalan yang sibuk oleh kendaraan. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, Tugu Dirgantara berdiri megah di simpang pancoran, seperti penjaga abadi yang mengawasi setiap orang yang lewat. Raka berdiri di trotoar, memandang patung itu dengan hati yang bergetar. Di tangannya, sebuah naskah tebal berisi skripsi yang akhirnya selesai ia tulis. Judulnya sederhana, Tugu Dirgantara, antara fakta sejarah dan ingatan kolektif. Namun, isinya jauh dari sekadar catatan sejarah biasa. Di dalamnya ada kutipan dari arsip resmi, kisah dari Pak Seno, pengalaman mistis dari Bu Ratna, dan catatan pribadinya sendiri tentang malam-malam penuh misteri di bawah Tugu. Nadia berdiri di sampingnya, menatap naskah itu dengan bangga. Kita berhasil, Rat. Meski jalan yang kita tempuh, tidak mudah. Raka tersenyum kecil. Ya, tapi semua ini bukan hanya tentang skripsi. Ini tentang memahami apa arti monumen ini sebenarnya. Beberapa minggu sebelumnya, perjuangan mereka nyaris membuat mereka menyerah. Tekanan dari kampus, ancaman pesan misterius, hingga gangguan gaib yang membuat mereka ketakutan. Namun, semua itu justru menegaskan satu hal, ada sesuatu yang harus disampaikan. Dan kini, di hadapan Tugu Dirgantara, Raka merasa damai. Lihatlah, Nat, katanya sambil menunjuk ke atas. Patung itu tidak pernah berubah. Tapi cara kita melihatnya berubah. Dulu aku melihatnya hanya sebagai karya seni. Lalu aku melihatnya sebagai monumen mistis. Sekarang, aku melihatnya sebagai warisan. Warisan yang menyatukan sejarah, jiwa, dan mimpi bangsa ini. Nadia mengangguk, matanya berbinar. Warisan yang tidak boleh kita lupakan. Pak Seno datang menghampiri, berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangannya. Senyum hangat menghiasi wajah tuanya. Kalian akhirnya menyelesaikannya, tanyanya. Ya, Pak, jawab Raka sambil menyerahkan satu salinan naskah. Ini bukan hanya skripsi, ini juga kesaksian. Tentang Bapak, tentang kawan-kawan Bapak, tentang semua jiwa yang ada di balik patung ini. Pak Seno menatap naskah itu lama, lalu matanya berkaca. Terima kasih, Nak. Kalian membuat kami abadi. Selama ada yang menulis, selama ada yang membaca, kami tidak akan hilang. Suasana hening sejenak. Lalu, suara deru kendaraan kembali mengingatkan mereka bahwa hidup terus berjalan. Beberapa hari kemudian, Raka mempresentasikan skripsinya di depan dosen penguji. Aula kampus penuh dengan suasana tegang. Dosen senior yang terkenal keras menatap naskahnya dengan kening berkerut. Raka, katanya dengan nada skeptis, kau menulis pengalaman supranatural sebagai bagian dari skripsi. Apakah kau yakin ini ilmiah? Raka menatap lurus, hatinya mantap. Saya yakin, Pak. Karena sejarah bukan hanya catatan resmi. Sejarah juga hidup dalam cerita, dalam ingatan, bahkan dalam hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Kalau saya hanya menulis fakta kering, maka Tugu Dirgantara akan mati di atas kertas. Tapi dengan menulis semua sisi, saya percaya saya memberi nyawa pada sejarah itu. Ruangan hening. Lalu, dosen itu tersenyum tipis.
Keberanianmu menulis seperti ini, mengingatkan saya pada semangat yang diwakili oleh patung itu sendiri. Hari kelulusan tiba. Raka berjalan keluar dari aula kampus dengan toga di tubuhnya. Nadia ada di sisinya, juga lulus dengan karya penelitiannya. Pak Seno datang dengan kursi roda, didorong oleh cucunya. Matanya berbinar bangga melihat kedua anak muda itu. Kalian adalah penerus, katanya dengan suara bergetar. Bukan penerus kami sebagai pilot, tapi penerus kami dalam menjaga ingatan. Jangan biarkan patung ini hanya jadi latar foto, atau sekadar penanda jalan. Ingatlah bahwa di baliknya ada darah, ada keringat, ada jiwa. Raka menggenggam tangan tua itu. Kami janji, Pak. Malam itu, setelah perayaan kelulusan usai, Raka kembali berdiri di bawah Tugu Dirgantara sendirian. Jakarta masih ramai, tapi baginya waktu terasa melambat. Ia menatap wajah patung itu, yang diterangi lampu sorot. Sosok pria gagah dengan tangan terentang itu seakan menatap balik padanya. Terima kasih, bisik Raka pelan. Kalian tidak akan dilupakan. Angin malam bertiup lembut. Untuk sesaat, ia kembali mendengar suara samar, deru mesin pesawat, tawa para pemuda, panggilan radio. Tapi kali ini, suara itu tidak menakutkan. Justru menenangkan, seakan ucapan selamat tinggal. Raka menutup mata, tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini telah selesai. Namun, sebelum ia pergi, sebuah bisikan terakhir terdengar jelas di telinganya. Jaga warisan ini. Karena suatu saat, generasi setelahmu akan mencarinya lagi. Raka membuka mata, menatap patung itu sekali lagi. Dengan hati mantap, ia melangkah pergi, meninggalkan pancoran dengan langkah ringan. Tugu Dirgantara tetap berdiri megah di belakangnya, abadi sebagai saksi sejarah, sebagai rumah jiwa-jiwa yang tidak kembali, sekaligus sebagai pengingat bahwa keberanian bangsa ini tidak akan pernah padam. Tugu Dirgantara tetap berdiri kokoh di simpang Pancoran, di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Bagi sebagian orang, ia hanyalah penanda jalan, tempat macet, atau sekadar latar belakang foto. Namun bagi mereka yang mau mendengar, patung itu berbisik pelan tentang mimpi, pengorbanan, dan jiwa-jiwa yang bersemayam di dalamnya. Raka dan Nadia telah menapaki perjalanan panjang, dari arsip berdebu, kisah saksi hidup, hingga suara-suara gaib di malam hari. Kini mereka tahu, monumen bukan sekadar batu dan besi. Ia adalah ingatan, doa, dan warisan yang hidup. Dan bagi siapapun yang lewat di bawahnya, Tugu Dirgantara akan selalu menjadi pengingat, bahwa keberanian sejati adalah berani menembus langit, meski langkah itu harus dibayar dengan darah, keringat, bahkan jiwa.